Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan memberikan informasi, pengalaman, serta berbagi hal yang berkaitan dengan tumbuh kembang anak. Saya yakin dan percaya ibu-ibu dan bapak sekalian di rumah sangat memahami tumbuh kembang anak. Akan tetapi dari segi keilmuan dan juga pengetahuan yang selalu berkembang, kita akan coba sharing antara pengalaman orang tua di rumah dengan teori yang ada. Yang kita ingin tuju adalah bagaimana anak bisa berkembang, tumbuh kembang secara optimal. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai deteksi tumbuh kembang anak usia 2-5 tahun. Bapak Ibu sekalian, pasti orang tua lebih memahami perkembangan anaknya. Karena dalam waktu 24 jam, orang tua tidak pernah lepas memantau tumbuh kembang anak dari mulai tidurnya sampai bangun kembali, sampai tidur lagi. Sementara guru, orang tua, bahkan lingkungan sekitarnya hanya mengetahui anak pada saat-saat atau momen tertentu saja. Nah, oleh sebab itu, di sini kita akan melihat bagaimana deteksi tumbuh kembang anak usia dini. Di mana anak usia dini merupakan masa menentukan. Dalam beberapa teori mengatakan bahwa pada saat usia keemasan ini, anak-anak diperkenalkan banyak hal. Apabila salah kita mengenalkan di usia-usia ini, maka di usia berikutnya dia akan mengalami banyak kesalahan-kesalahan. Di dalam masa ini, terutama di 2 tahun pertama, sel otak anak berkembang sangat pesat. Maka untuk membantu anak tumbuh kembang secara pesat tadi, kita orang tua membantu mereka sampai umur 5 tahun atau pada saat usia dini. Nah, untuk mendeteksi, kita memerlukan beberapa hal yang berkaitan dengan tumbuh kembang secara fisik, sosial, emosional, kognitif. Untuk apa gunanya? Yang pertama, untuk mengetahui supaya tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan pertumbuhan yang dilakukan oleh anak atau tumbuh kembang anak, sehingga dapat mencegah hal-hal yang tidak diinginkan dalam proses tumbuh kembang tersebut. Sehingga apabila terjadi sesuatu yang tidak diinginkan tadi, kita bisa memberikan sebuah stimulasi lain untuk memulihkan dan mengembalikan sesuai dengan tahapan-tahapan perkembangan yang seharusnya dilalui oleh anak. Yang kedua, kegunaannya adalah untuk memberikan sebuah upaya-upaya supaya anak bisa dideteksi sedemikian rupa dan sedini mungkin dari aspek-aspek perkembangan yang saya katakan di awal tadi. Bagaimana cara melaksanakan deteksi tumbuh kembang anak usia dini? Pertama, memang kita butuh tenaga profesional. Salah satunya ya psikolog, guru, dan praktisi di bidang anak usia dini. Salah satunya adalah orang tua yang menjadi pionirnya dan dia menjadi manajer buat tumbuh kembang anak, sehingga para profesional lainnya itu akan membantu orang tua dalam mendeteksi. Yang kedua, adanya beberapa pusat-pusat pelayanan. Ya, kalau mungkin di masyarakat ada namanya posyandu ya, posyandu. Kemudian kalau di sekolah ada namanya PAUD, ada TK. Kemudian ada juga praktisi lain seperti psikolog yang punya biro-biro tertentu. Nah, ini yang bisa kita jadikan sebuah referensi atau tempat untuk mendeteksi. Apa yang dilakukan? Yang pertama, ya kalau dari puskesmas pasti ada yang namanya kartu menuju sehat. Di kartu itu tertera tinggi badan anak, berat badan anak, kemudian penyakit yang pernah diderita si anak, kemudian anak sudah pandai apa dari mulai umur 0 tahun sampai sekian tahun. Nah, itu menjadi sebuah panduan kita untuk mendeteksi dini tumbuh kembang anak. Dan ini juga sebuah langkah bahwa orang tua peduli, ya, peduli terhadap anaknya. Tidak sekedar ke posyandu itu ada imunisasi saja, atau posyandu itu hanya tempat anak mengalami masalah kesehatan saja. Tidak sama sekali. Justru lebih jauh daripada itu. Nah, ini yang harus dilakukan, karena kasus-kasus sekarang banyak juga sih yang berkaitan dengan stunting misalnya. Kenapa tumbuh kembang anak secara pertumbuhan tidak maksimal, tubuhnya tidak sesuai dengan ukuran anak seusia dia, beratnya demikian juga gitu. Nah, yang dilakukan berikutnya adalah memberikan sebuah stimulasi bermain bagi anak. Dalam deteksi ini saya katakan bermain merupakan satu stimulasi yang sangat tepat bagi kita selaku
orang tua, apalagi guru, karena anak masa-masa bermain. Maka segala kegiatan dilakukan oleh anak pasti kegiatan belajar sambil bermain atau bermain seraya belajar. Yang tidak boleh itu adalah belajar main-main. Nah, di sini bermain merupakan sebuah stimulasi, merangsang kemampuan yang dimiliki oleh anak. Maka orang tua, orang dewasa, dan orang yang ada di sekitar anak harus mampu memanfaatkan situasi di sekitarnya dengan cara bermain. Karena anak melakukan segala sesuatu dengan cara bermain dan dia belajar segala sesuatu tersebut dari bermain juga. Sebagai contoh, ya kursi saja bisa dia susun sedemikian rupa seperti rel kereta api sambil bernyanyi lagu naik kereta api itu. Nah, ini kan orang dewasa menganggap ini sesuatu yang ya tidak masuk akal. Kenapa? Kok kursi disusun jadi kereta api? Tapi bagi mereka bagaimana? Nah, inilah stimulasi bermain. Dan kita sebagai orang tua harus memahami dan memberikan fasilitas, bukan dia dimarahi. Bagaimana cara fasilitasnya? Ya kita siapkan dong permainannya. Kalau tadi mungkin tidak ada permainan, dia menggunakan kursi, sekarang sudah banyak permainan ataupun alat-alat bermain yang memang membuat stimulasi anak. Oh, kalau saya ingin kereta api, ini ada benda nih miniaturnya kereta api. Oh, bagi yang perempuan, anak-anaknya suka bermain boneka-bonekaan atau suka bermain masak-masakan. Nah, sudah ada miniatur alat-alat masak-masak mereka. Nah, ini juga merupakan sebuah tanggung jawab kita sebagai orang tua atau orang dewasa memfasilitasinya. Nah, stimulasi yang dimaksud di sini adalah merangsang atau melatih. Apa yang dilatih? Seluruh kemampuan-kemampuan yang dimiliki oleh anak, baik kognitif, sosial emosional, bahasa, dan perkembangan lainnya. Ada 4 kemampuan perkembangan anak dan 6 kemampuan dasar dia. Nah, untuk tahapan-tahapan perkembangan tadi, nanti kita akan kupas habis di sesi berikutnya. Pada kali ini kita hanya melihat bagaimana menstimulasi tumbuh kembang anak melalui bermain. Nah, bagaimana orang tua memberikan stimulasi tersebut kepada anaknya. Oke, kita lihat bermain merupakan kegiatan-kegiatan yang sifatnya imajinatif. Merangsang anak untuk melakukan sebuah ekspresi kreatif dan mengeksplor apa yang ada di sekitar dia. Beberapa definisi, beberapa teori-teori yang berkaitan dengan bermain ini sudah dirangkum atau dirumuskan bahwa kegiatan bermain itu kegiatan yang menyenangkan bagi anak. Maka kalau kita dengar kata-kata menyenangkan, semua orang pasti ingin melakukan hal-hal yang menyenangkan dan menikmati yang menyenangkan itu. Jadi sesuatu yang menyenangkan pasti ingin diulang-ulang. Nah, kalau anak suka terhadap sesuatu, pasti dia mengulang-ulang. Sebetulnya sama, orang dewasa begitu juga. Kenapa orang dewasa kok suka bolos belajar? Mungkin bagi orang dewasa, bolos belajar itu sesuatu yang menyenangkan, sehingga dia ingin mengulang lagi. Nah, anak begitu juga. Mungkin bagi kita nih, anak kok bermainnya itu saja. Kok nggak mau diganti, besok main itu lagi sampai dia bosan sendiri. Kenapa? Karena ternyata yang dia mainkan sesuatu yang menyenangkan. Dan yang menyenangkan tersebut pasti menghasilkan. Menghasilkan apa? Emosi yang positif. Jadi, segala sesuatu yang dilakukan anak dengan senang, maka muncul aura positif. Dengan positif tersebut, anak berkembang kreativitasnya, kemampuan sosialnya, ide-idenya muncul. Nah, dan anak memiliki kebebasan untuk berekspresi. Nah, ini yang membedakan antara orang tua dengan anak-anak, saudara sekalian. Kenapa? Karena pada saat anak mengekspresikan perasaannya, emosionalnya, dia fair. Tanpa ada unsur-unsur dan tendensi lainnya seperti nilai-nilai atau estetika lain. Karena dia hanya mengekspresikan. Contoh, dia senang. Bisa saja dia melonjak-lonjak, merangkul, memeluk. Dia sedih, langsung menangis. Kalau orang dewasa kan tidak. Kadang-kadang orang dewasa lebih parah lagi dalam menggeleng, mengangguk juo. Nah, ini bahasa kita. Kenapa? Tidak mampu mengekspresikan secara jujur dan benar apa yang dirasakan. Tapi kalau anak, dia akan merasakan rasa senang, rasa takut, rasa cemas, rasa bahagia, rasa sedih, semua. Dan dia bisa mengekspresikan semua perasaan dengan tepat. Nah, di sini pun kita bisa menstimulasinya.
Jadi pada saat anak bermain, kemudian berantem, menangis, apa kata orang tua selama ini? Mohon maaf ya, yang di rumah mungkin tidak begitu, tapi yang di luar sana lain. Pada saat anak berantem, nangis, selalu orang tua atau orang dewasa menyalahkan si anak. Kok nangis? Awas, jangan nangis, diam. Apa yang anak rasakan, saudara? Pada saat dia tidak mampu mengekspresikan perasaan dia dengan tepat, dia menahan. Nah, bayangkan pada saat saudara sekalian menahan rasa, ada satu waktu perasaan akan muncul sendirinya. Dia seperti bom waktu. Maka tidak heran banyak anak hiperaktif, tipe tantrum. Kenapa? Karena selama ini emosinya tidak selalu disalurkan dengan tepat. Tapi anak, pada saat dia menangis, kita peluk dia. Kenapa? Kok sedih? Kok berantem? Nah, kan nggak boleh, sama kawan harus akrab. Yuk minta maaf. Jadi emosi tadi tersalurkan. Ini tugas orang tua, menstimulasi perasaan-perasaan yang dirasakan oleh anak sehingga tepat. Itu. Yang berikutnya lagi apa? Kita menstimulasi tumbuh kembang anak secara fisik. Apa yang kita stimulasi? Ingat, anak usia 1 tahun atau ya 11 bulan, ada sebagian lebih cepat. Dia akan mencoba untuk berjalan. Dari mulai dia merangkak, duduk, berdiri, berjalan. Nah, di sini kan orang tua memberikan stimulasi supaya anak bisa berjalan dengan baik, membantu anak, memegang tangannya, mensupport anak, sehingga anak tersebut dengan senang dia melakukan kegiatan fisik tadi. Apalagi yang berkaitan dengan kognitif, aduh ini sangat luar biasa. Yang selama ini tidak kita bayangkan, tumbuh kembang anak itu selalu diperhatikan tumbuhnya saja, kembangnya jarang. Padahal perkembangan itu ada di sini. Dan kemampuan-kemampuan sel lainnya. Karena kalau perkembangan itu dilihat dari segi kematangan ya. Kematangan dari kemampuan tubuhnya, kematangan dari secara berpikirnya. Apalagi anak merupakan masa-masa dia ingin bereksplorasi apa yang ada di sekitar dia. Nah, tugas kita merangsang itu, memberikan stimulasi. Rasa ingin tahunya tinggi. Jadi pada saat mungkin bagi orang dewasa melakukan kegiatan, si anak kepo. Ngapain? Apa tuh? Contoh saja, orang tua sedang masak. Pasti anak bertanya, masak apa, Ma? Donat. Donat apa, Ma? Donat bulat. Bulat apa, Ma? Terus pertanyaan seperti itu. Nah, ini juga hati-hati. Karena pada saat anak banyak bertanya, berarti anak sedang merangsang kemampuan kognitif dia. Nah, tugas orang tua bagaimana? Memberikan penjelasan, Bapak Ibu sekalian. Penjelasan apa? Penjelasan yang dia ingin tahu tadi, sebatas kemampuan kita. Maka orang tua harus smart, harus cerdas. Ini yang dituntut zaman sekarang. Jadi yang namanya orang tua tidak feodal, tidak zaman-zaman dulu, tidak hanya sekedar melahirkan, beri makan anak, atau tidak. Tapi orang tua zaman sekarang harus cerdas, banyak informasi, banyak membaca, banyak bertanya. Mudah-mudahan video kali ini bisa memberikan sebuah pengalaman baru. Oh, anak saya ini butuh sesuatu, yuk saya baca. Jadi kalau anak sudah mulai bermain sesuatu, ibu bapak sekalian baca buku tentang bermain. Oh, anak butuh sesuatu tentang makanan. Nah, baca buku tentang makanan. Silakan. Orang tua harus lebih cerdas daripada anak supaya mampu memberikan stimulasi yang positif. Baik. Kita lanjutkan lagi. Tadi kita katakan bahwa bermain merupakan sebuah stimulasi yang tepat. Jadi bermain tersebut mengasah kemampuan anak dan mengasah rasa percaya diri anak. Maka saya bilang, sekolah, TK, PAUD, memberikan fasilitas bermain bagi anak untuk mampu mengembangkan seluruh potensi yang ada pada diri dia. Maka salah kalau ada orang tua mengatakan, untuk apa sekolah PAUD, TK? Kan sebentar. Nah, ini dia satu paradigma yang salah, bahwa di sekolah ini kan ada institusi yang memberikan fasilitas untuk anak bisa bermain secara optimal. Kenapa? Karena dengan fasilitas yang lengkap, anak bisa mengerjakan banyak hal di sekolah tersebut. Nah, apalagi seperti sekarang. Kan lagi daring, online. Berarti apa? Tugas orang tua memfasilitasi alat bermain anak di rumah. Tugas guru memberikan arahan bagaimana cara bermain sehingga tumbuh kembangnya secara optimal dan seluruh kemampuannya bisa secara optimal juga. Oke. Nah, faktor apa sih yang mempengaruhi kegiatan bermain tersebut? Ada 5 faktor. Yang pertama, kesehatan. Jadi jagalah kesehatan anak-anak kita, apalagi di masa pandemik ini. Kesehatan ini penting, saudara sekalian.
Karena kalau anak sehat, pasti dia akan ceria. Dengan dia ceria, dia akan happy, maka apapun yang kita akan berikan, dia akan resap semuanya. Yang kedua, kemampuan inteligensi atau berpikir anak. Yang ketiga adalah jenis kelamin. Yang keempat, lingkungan sekitarnya yang mendukung. Dan yang kelima adalah status sosial ekonomi. Nah, di sini juga faktor-faktor tersebut mempengaruhi kegiatan bermain anak. Oke, bermain aktif maupun bermain secara pasif. Oke, nah terakhir ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan dalam menstimulasi tumbuh kembang anak dengan melalui bermain ini. Yang pertama prinsip adalah anak pada saat bermain butuh ekstra energi. Maka saya sering katakan, biarkan anak bermain melakukan banyak hal karena energinya itu berlebih, ibu-ibu sekalian. Jangan dilarang. Kenapa anak kok suka manjat-manjat? Kenapa anak suka naik-naik kursi, lonjak-lonjak di tempat tidur? Kenapa? Karena dia punya energi lebih. Kemana dia harus menyalurkannya? Kalau tidak bermain. Beda loh sama orang dewasa. Orang dewasa menyalurkan apa yang dia punya, energi yang berlebih. Dari segi pemikirannya, dia butuh banyak belajar. Jadi pada saat banyak belajar, sementara si A tersebut banyak tidur, mendek akhirnya. Akhirnya apa? Suka lowbat, suka lola, nggak bisa nerima pelajaran. Itu orang dewasa. Tapi kalau anak-anak, jangan pernah dibatasi. Biarkan dia bermain, tapi ingat, orang tua jadi pionirnya harus bisa mengatur kapan dia bermain, kapan dia harus istirahat. Bagaimanapun, energi tersebut disalurkan. Yang kedua prinsipnya adalah, butuh waktu yang cukup. Nah, ini juga pendampingan terhadap anak pada saat bermain. Anak dikenalkan dengan yang namanya alat bermain, gunanya untuk apa, sehingga anak paham, oh ini skop, oh ini panci-pancian, oh ini pisau-pisauan. Jadi dia bisa menempatkan pada saat dia bermain, dia mau ngapain alat ini. Selama ini kan tidak, anak bermain, main, diberikan saja. Tapi nggak tahu ini mau diapain, sehingga pada saat anak punya ketemu dengan pisau, mungkin jangan-jangan dia salah guna. Nah, ini harus diwaspadai. Jadi ada waktu yang cukup untuk menggunakan alat tersebut, baru dia bisa bermain. Baru tepat cara bermain dia dengan alat yang dia gunakan, tidak salah menggunakan. Yang ketiga adalah, alat permainan disesuaikan dengan usia. Nah ini Bapak Ibu sekalian, harus disesuaikan. Mungkin ada beberapa orang tua termasuk dulu saya. Mudah-mudahan tidak terjadi pada orang tua yang sekarang ini. Pada saat anak usia 1 tahun, dia tidak banyak butuh permainan yang bersifat mengeksplor yang keluar sana, keluar sini, seperti mobilan yang besar, yang pakai remote, tidak perlu. Karena usia dia masih sekitar duduk manis saja, dia hanya butuh bola-bola kecil, dia butuh main mobilan yang tidak perlu berharga mahal ya. Nah, ini nih hati-hati. Kadang-kadang saking sayang orang tua pada anak, nggak apa-apa mumpung anak pertama, beli yang mainan besar, yang berkualitas, harga mahal. Tidak. Salah. Alat bermain disesuaikan dengan tingkat perkembangan anak. Pada saat anak usia tertentu, boleh. Oh, usia 5-6 tahun nih, sudah bisa menggunakan remote, sudah bisa, itu boleh kita gunakan. Lebih parah lagi zaman sekarang apa? Biar duduk dengan tenang, bermainnya apa? Gadget, Android, itu hati-hati. Kenapa? Karena pada saat usia ini, anak bermainnya secara fisik, jangan lagi menggunakan audiovisual seperti itu. Nonton pun merupakan sebuah bermain sifatnya pasif. Dan tidak semua tontonan bisa dikategorikan bermain. Harus hati-hati juga nih. Nanti kita akan kupas habis juga tentang dampak gadget terhadap tumbuh kembang anak pada sesi berikutnya. Oke? Prinsip yang berikutnya adalah ruangan bermain. Nah ini nih, Pak, bagaimana rumah saya kan RS, banyak S-nya gitu. Sehingga tidak punya ruang bermain. No problem. Bagaimana kreativitas orang tua menyiapkan sarana bermain bagi anak. Mungkin kamar yang tadi disulap menjadi tempat tidur, pada saat siang hari, ini tempat bermain anak. Jadi kalau anak sudah tahu ada tempat bermain, dia tidak akan bermain yang macam-macam loh. Contoh saja, mungkin kita pernah melihat anak usia 2 tahunan memegang sebuah spidol, atau mungkin memegang krayon, dia coba coret-coret semua dinding-dindingnya, meja. Kenapa dia nyoret itu? Karena ibu bapak sekalian tidak menyiapkan tempat. Wah, kan sudah ada tempatnya. Arahkan dia. Apabila mau mencoret, ada tempatnya loh, ada tempatnya. Nah, anak mencoret sesuatu pada tempatnya, maka siapkan ruangan. Tidak harus mewah, tapi aman. Apa amannya? Hati-hati. Anak biasa gampang jatuh di usia 1 tahun, masuk 2 tahun. Jangan sampai ada siku-siku pada bagian-bagian kamar.
Ada benturan berbahaya. Nah, yang kedua, bebaskan anak dari tempat-tempat yang berbahaya seperti ya semut, hewan-hewan yang lainnya, sehingga anak nyaman. Ya, ber-AC pun ya tidak masalah kalau ada AC-nya. Kalau tidak, kipas angin biasa saja. Tapi ingat, jauhkan dari jangkauan anak sehingga anak tenang dalam melakukan kegiatan bermain. Yang berikutnya, teman bermain. Nah, ini nih. Pak Anas satu, gimana caranya? Orang tua harus jadi teman bermain bagi anak. Maka orang tua sesungguhnya kalau sudah sama anak-anak itu harus jadi anak-anak. Jadi kalau kita dengan anak-anak, jadilah seperti anak-anak. Yang tidak boleh itu kekanak-kanakan. Nggak boleh. Tapi pada saat anak, dengan kita jadi anak. Contoh, anak bermain kuda-kudaan, ya udah kita jadi kudanya gitu. Dengan cara happy dia mengatakan bahwa, ayo kita pergi. Nah, kita mengindahkan suara kuda. Jadi anak senang. Kita ikut serta. Atau main masak-masakan, saya jadi chefnya ya. Kamu jadi ininya ya, yuk kita main-main masak-masakan. Jadi, luangkan waktu kita untuk menjadi teman yang baik bermain bagi anak. Oke, nah ini, lupa ya, tahap bermain. Supaya orang tua paham bagaimana tahap-tahap bermain bagi anak ya. Saya hanya menjelaskan secara singkat. Yang pertama, tahap bermain, tahap sensory motor play. Ini usia antara 3 sampai 6 bulan. Pada saat tahap ini bermain anak hanya menggerakkan ya beberapa bagian saja. Ini sudah kategori bermain loh. Contoh, anak menggerakkan tangan, ini bermain. Makanya kalau anak sudah mulai mau menggerakkan tangannya, apa yang kita lakukan? Kasih dia mainan yang bergelantungan, yang memiliki suara-suara tertentu. Jadi anak pun ingin menggenggam sesuatu. Nah, ini cara bermain anak usia 3 sampai 4 bulan ya. Dia sudah mulai melihat arah benda, mata kesana kemari. Nah, ini bermain sensory motor play. Sebagai catatan juga bahwa anak ingat pada saat usia dia menjelang 1 tahun sampai 4 tahun tadi, anak mengembangkan seluruh sensori yang ada pada diri dia. Apa saja? Pendengaran, penglihatan, penciuman, perasa, dan perabanya. Bantu dia. Ya. Tahap berikutnya adalah tahap simbolik atau make believe play. Pada usia 2 sampai 7 tahun, di mana anak mengenal sebuah simbol-simbol tertentu yang membuat dia berhayal. Nah, ini nih Bapak Ibu sekalian. Berhayal, bermain pura-pura. Maka anak-anak kadang-kadang kan tiba-tiba dia bermain pura-pura. Aduh, aku capek. Dia pura-pura tidur, dia pura-pura marah, berekspresi, bermain peran. Nah, ini nih. Jadi pada masa usia ini pasti anak-anak mencoba banyak hal yang berkaitan dengan konsep-konsep bilangan, angka, ruang, waktu. Nah, di sini juga bermain simbolik ini kita harus bisa mengkombinasikan karena anak usia 2 sampai 7 tahun ini usia PAUD nih. Sudah mulai mengenal angka, huruf. Kita harus cerdas. Buat aja lah huruf atau angka atau beli digunting. Anak sudah mulai mengenal. Nah, tugas orang tua bagaimana? Memberikan stimulan juga. Sehingga harus tahu-tahu lagu-lagu anak-anak dong. Contoh tadi angka. Orang tua dengan angka-angka tersebut tidak mengenalkan 1, 2, 3. Tidak begitu, tapi melalui lagu. Contoh. 1, 2, 3, 4, dan 5. Hitung dengan jari kanan dan kiri. Tepuk-tepuk tangan bersama-sama. 1, 2, 3, 4, dan 5. Gimana kira-kira? Senang bukan? Aduh kurang. 6, 7, 8, 9, 10. Hitung dengan jari kedua tangan. Tepuk-tepuk tangan bersama-sama. 6, 7, 8, 9, 10. Nah, kita mengenalkan konsep angka dan bilangan. Dengan cara apa? Bermain. Mana angkanya? Dituliskan, diperlihatkan. Nah, ini yang disebut dengan simbolik atau make believe play. Oke? Sehingga anak nanti bisa melakukan kegiatan bermain secara konstruktif, lebih terarah lagi. Nah, anak bisa mengenalkan lingkungan. Boleh dikombinasi dengan apa? Dengan balok, ya, dengan benda-benda lain, atau dengan warna. Makanya ada lagu pelangi-pelangi, alangkah indahmu, merah, kuning, hijau. Nah, ini penting. Tidak sekedar nyanyi. Merah, kuning, hijau, ada bendanya. Selama ini kan kita hanya menghayal. Anak suruh nyanyi, tak apa-apa nyanyikannya. Anak suruh melihat warna, warna yang mana? Tapi dengan cara merah, kuning, hijau, cukup. Ada berapa warna yang akan dikenalkan kepada anak. Itu salah satu simboliknya ya.
Baik, tahap berikutnya adalah social play games with rules. Usia 8 tahun ke atas. Ya ini nih, sampai 11 tahun. Anak sudah mulai ya bermain dengan menggunakan logika berpikir mereka, daya nalar mereka yang sifatnya objektif. Maka anak laki-laki suka main bola, ya. Anak perempuan mungkin main make-up-an atau apa deh. Yang memang 8 tahun itu sudah mulai mengenal dirinya dan sudah mulai mengenali aturan bermain. Ini boleh, ini tidak boleh, ini harus. Oke. Kemudian 11 tahun ke atas ini games with rules, sudah ada mulai mengenal aturan dari bermain seperti olahraga. Nah, inilah yang akan dilakukan oleh orang tua maupun guru. Bagaimana memfasilitasi anak dan menstimulasi tumbuh kembang anak melalui cara bermain ya. Nah, inilah yang harus kita lakukan sehingga guru dan orang tua harus menjalin kerjasama yang baik ya. Sehingga apapun yang dilakukan oleh anak di sekolah bisa diterapkan di rumah. Atau sebaliknya, guru kan nggak tahu apa yang dilakukan anak di rumah. Orang tua memberi informasi kepada guru sehingga matching antara yang dilakukan di rumah dengan di sekolah. Apalagi sekarang ini, dengan model daring, online, mesti ada kerjasama antara orang tua dengan guru. Tidak sekedar via Zoom saja. Boleh guru home visit atau datang ke rumah si anak, mengajar secara langsung, atau melalui kelompok kecil tertentu, tapi tetap harus menjaga protokol kesehatan. Nah, terima kasih, demikianlah penjelasan singkat saya tentang tumbuh kembang anak. Pada kali ini sesinya adalah bagaimana merangsang ya tumbuh kembang anak melalui bermain. Kita akan sajikan di video berikutnya tentang tumbuh kembang anak dan tahapan-tahapan perkembangan anak sesuai dengan fase-fasenya dan juga aspek-aspek perkembangannya. Demikian penjelasan saya pada hari ini, semoga bisa bermanfaat dan selalu bersama saya Abikade Channel. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.